Ya, kita akan lanjutkan untuk pembuatan aplikasinya. Jadi kita akan sekarang kita masukkan data barang ya. Data barang ini yang mungkin rada jelimet. Nah, di sini kita sudah bikin formnya. Terus di sini jangan lupa ada satu file yang harus diupload. Itu adalah foto file untuk foto produknya ya. Jadi kemudian cara untuk upload foto atau file di CodeIgniter, kita cari aja di tutorialnya. Oke, jadi ini adalah contoh perintah dari kontrolnya. Nah, oke, oke, ini ada ininya ya, ada apa namanya, ada tutorialnya ya. Jadi kita akan coba pakai tutorialnya. Oke, oke, kita kembali ke coding kita. Di backend disimpan data, kita ke fungsi data barang ya. Barang ini yang harus kita modif sedikit sesuai dengan yang ada di CodeIgniter ini. Kita bikin, kita copy di sini, lalu kita balik lagi ke sini. Nah, untuk jenis filenya ini bisa bisa sembarang image ya. Jadi di sini kita akan menggunakan file dengan typical GIF, JPEG, PNG, dan kita tambahin satu lagi JPEG, extension JPEG. Nah, ini adalah folder dimana kita akan naruh foto file uploadnya, hasil uploadnya. Jadi kita akan cek di aset. Nah, di sini di application di sini kita akan buat new folder uploads gitu. Nah, ini akan menyesuaikan dengan trajectory upload path-nya di sini. Lalu size-nya kita coba perbesar ya, 1000 misalkan gitu. Terus seperti ini. Terus kita panggil library upload-nya. Lalu setelah itu oke, ini kita copy files-nya. Oke ya, kita copy ini, kita hapus dulu. Nah, di foto itu kita kan dia pakai tipe data teks ya. Itu untuk nyimpan URL dari foto itu sendiri sebenarnya. Gitu. Jadi kita rapin dulu di sini. Ini seperti ini. Nah, oke. Terus, nah, ini diupload user file ini adalah inputannya, nama inputannya. Di harga barang ini nama inputan untuk foto barang itu apa namanya? Foto. Maka kita di sini harus ganti foto. Nah, di sini kalau misalkan dia nggak ada error, maka kita print aja errornya apa. Oke.
Lalu kalau berhasil, maka di sini kita akan simpan data upload sama dengan yang ini kita ganti ya, data upload. Nah, setelah itu kita akan buat suatu array untuk nampung hasil dari inputannya. Jadi kita data di sini ya, data terus data barang. Nama barangnya apa? Nama fieldnya apa? Nama barang, lalu kita barangnya, lalu kita masukkan di sini juga deskripsi. Oke, deskripsi barang ya. Kalau kita lihat database-nya, barang, deskripsi, berat, harga, kondisi, satuan. Di sini berat, di sini belum diketik berat, kondisi, lalu kondisi, terus satuan ya, satuan, terus satuan, lalu untuk fotonya, foto ini kita coba lihat di file coordinatornya. Ketika kita mau akses dia ke file name-nya ya, maka yang akan dimunculkan ketika dicetak nah ini, this upload data file name to return one element of array. Kita copy di sini, terus kemudian field apa lagi yang di database-nya, tanggal upload, ini tanggal upload, date, md. Oke, nah ini adalah simpan data untuk artinya titik koma. Nah ini adalah simpan data untuk master barangnya ya, seperti ini. Coba kita gunakan seperti ini. Oke. Oh, nggak perlu seperti ini sepertinya. Jadi benar yang tadi ya. Data seperti ini.
Oke. Lalu, nah ini kan untuk menyimpan master datanya. Nah, kita juga selain menyimpan master data, nah kita mau lakukan inisiasi terhadap stok barangnya. Jadi kita lihat tabel stoknya. Ini ada ID stok, ada ID barang, gitu. Nah, ketika ini disimpan, maka kita akan ambil ID dari stok barang ini ya. Jadi seperti ini, simpan mapping data. Lalu setelah itu kita akan ambil detail datanya, $detail data sama dengan $this. Kita lakukan inisiasi aja perubahan data di tabel stoknya ya. Jadi ini bukan ID barang, tapi nama barang. Lalu kita ganti dengan teks. Setelah itu kita save. Setelah itu kita akan coba data buat ini array, lalu kita nama barang $this, lalu ini sama input post nama barang. Lalu kita coba cek yang stoknya, kita akan initiate sebagai null gitu. Kita simpan juga simpan ke dalam database, dan ini simpan stok awal seperti itu sih. Itu kalau kita save. Nah, simpan stok awal ini kita buat modelnya di dalam file model ya, public function. Kita lihat simpan stok awal $, data seperti itu. Lalu kita buat satu fungsi insert tbl stock data. Oke. Nah, sudah itu ya. Setelah itu disimpan ke dalam domain. Lalu setelah itu di redirect. Oke, simpan data. Sudah selesai ya. Jadi kita nyimpan dua hal terhadap master data barang itu. Yang pertama itu nama barang, lalu yang master data barangnya itu sendiri. Yang kedua adalah untuk inisiasi stok awal gitu loh, dari barang tersebut. Oke, setelah itu kita simpan, lalu kita coba jalankan. Kita refresh dulu data barang. Oke, ini ada error di baris 184. Oh sorry, ini ada titik koma yang belum ditekan. Ini kemudian juga data stok. Kita parsing ke parameternya. Setelah itu kita refresh. Oh ya, nah kita lihat nih ada satu lagi satuannya belum berasal dari database yang sudah sifatnya dinamis ya. Jadi kita panggil di sini $data
satuan dis model backend dis data satuan. Setelah itu kita lihat di model backend list satuan, jadi ini list satuan seperti itu. Kita modif di laman data barangnya, ini satuannya ini akan kita ganti dengan cara seperti ini, php echo bukan tanpa echo, forage dolar satuan isot as $t, lalu kita buat sini, lalu value ini kita akan php url echo $t id langsung aja nama satuannya aja ya, nama satuan. Lalu di sini kita akan coba rombak di sini $t nama satuan. Oke, seperti itu. Kita simpan. Kembali. Oke, ya udah ada pieces ya. Kita baru input satu yang ini pieces. Seperti itu. Lalu kita masukkan data barangnya. Masukkan aja stick ps. Kita masukkan nama barangnya video jaran, misalkan video pembelajaran untuk anak SD kelas 1, beratnya 1000, harganya set misalkan 10.000, ini baru satu pieces. Nah, fotonya untuk foto barangnya ya, kita ambil aja ini misalkan. Lalu setelah itu kita simpan data. Oke, kita lihat cek errornya apa di baris 165. Ini harusnya print R ya. Oke, kita save, back lagi, kita coba simpan lagi. Is larger than permitted size. Nah, size-nya itu kita bisa atur dengan misalkan kita gedein aja di sini, misalkan tambahin 0 belakang, seperti itu. Ini misalkan aja ya, permitted size, gedein aja 0-nya. Ini di lokal ya. Back lagi, terus kita simpan data. Oke, anon kolom mapping menu backend. Kita coba mapping simpan data barang mana. Apakah kita salah panggil fungsi ya? Aduh, simpan mapping menu. Kenapa sih? Simpan apa di sini? Kita lihat fungsi di sini yang sudah dibuat. Kita bisa sort by name ya. Ini lalu kita lihat simpan menu, simpan stok awal. Oh belum, berarti kita belum buat ini. Berarti kita buat dulu public function simpan barang, seperti itu.
data, lalu kita masukkan di database seperti ini, PBL master barang. Itu kita simpan barang di sini, kita masukkan ke bagian yang ini untuk nyimpan data ya. Oke. Setelah itu kita cek apakah di stok itu ada datanya enggak ya. Belum sampai, karena PHP itu dia akan eksekusi per barisnya gitu loh. Kalau dia tadi error di sini ya maka di sini pun tidak akan dilanjut gitu loh. Oke, itu kita back lagi, simpan, lalu kemudian kita coba simpan barang. We must use the set up to the variable. Mana ini? Oke, back lagi. Kita back lagi. Apa yang salah? Oh iya, di sini data. Oke, kita coba simpan lagi. Nah, oh kenapa redirectnya ke sini ya? Kita coba lihat redirectnya. Ini harusnya di redirect ke data barang seperti itu. Nah, tidak apa-apa, kita coba cek data barang. Nah, ada. Oh, harganya nggak masuk di sini. Coba kita cek database-nya. Kita cek dari stoknya, dia nambah 10. Lalu di master barang harga 0. Wow, harga 0. Coba kita lihat apakah kita lupa input harganya. Oh iya, di sini lupa kita kasih harga ya. Jadinya dia nggak keisi harga. Oke, seperti itu. Langsung untuk save. Lalu kemudian kita jalanin lagi, misalkan kita ada video tutorial pemrograman. Sini akan kita kasih video tutorial pemrograman PHP, beratnya 1000 gram, harganya juga sama, kita set 10.000, baru pieces. Terus fotonya kita ambil yang ini, kita ambil ya ini aja deh sebagai contoh. Kita simpan datanya. Oke, nah 2 masuk, yang satu tadi harganya belum ada. Nanti kita akan sediakan di menu edit ya untuk perubahan harga. Yang penting kalau kita sudah bikin master barang maka datanya sudah masuk. Kita lihat juga, dicek di stoknya juga sama master barang. Nah, ini fotonya juga sudah masuk, jadi nanti kita akan panggil ini di taman uploadnya. Oke, untuk tanggal uploadnya kita perbaiki dulu sebentar. Ini YMD sampai ke detiknya ya. Kalau Anda mau nyimpan detik bisa, jadi tambahin ini aja. Seperti ini, YMD HIS. Oke, jadi itu dulu untuk simpan master barang. Kita akan lakukan edit sama delete-nya. Oke, terima kasih.